Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh datang kembali kepada Tuhan, beribadah dan istimewa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah di bulan Mei ini kami mengingat peristiwa yang sangat penting, di mana Engkau telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kami setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kami sampai ke sana, Engkau masih memberi kesempatan kami hidup di dalam dunia, biarlah kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, persiapkan diri kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan kami semua pakai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13, yaitu yang berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang Dia sampaikan kepada Nikodemus. Saudara-saudara, memang di dalam perjanjian lama dikisahkan ada seorang yang bernama Henok, dikatakan Alkitab dia terangkat ke surga. Lalu juga dikatakan Nabi Elia, dia juga terangkat ke surga, saudara-saudara. Tapi kita bisa membedakan, membandingkan dengan Yesus, saudara, karena di situ dikatakan dia turun dari surga. Dia terangkat ke surga, saudara, karena memang dia yang akhirnya turun ke dalam dunia. Kalau Henok dengan Elia, saudara, tidak pernah turun dari surga. Memang asalnya mereka dari bumi, dari dunia ini. Tetapi Yesus berbeda, asalnya dari surga, dia turun ke dalam dunia, saudara, kemudian dia hidup, melayani, bahkan mati di atas kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit, tanda kemenangannya, dan di bulan Mei ini kita merayakan kenaikannya ke surga. Saudara-saudara, ini satu hal yang sangat penting, bahwa kita percaya kepada Dia tidak sia-sia, saudara, karena ada harapan, bahkan ada tempat yang pasti setelah kita meninggalkan dunia ini. Saudara, pada masa sekarang, ya memang ada orang-orang yang mengaku telah naik ke surga. Mungkin sekarang tidak terlalu banyak berita terdengar, saudara. Tapi beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan atau siapapun yang mengaku telah naik ke surga. Pertanyaannya, benarkah? Tadi di Yohanes 3:13 sangat jelas, saudara, tidak ada yang pernah naik ke surga kecuali Dia yang pernah turun dari surga. Artinya, kalau sudah naik ke surga, saudara, belum turun kembali ke dalam dunia, saudara. Tapi memang ada yang mengaku sudah naik ke surga lalu turun lagi ke dalam dunia. Coba lihat satu ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-47 dikatakan, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Adam sebagai manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, akhirnya mati kata Alkitab, saudara-saudara. Tetapi manusia kedua yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus itu berasal dari surga. Jadi dua ayat mengkonfirmasi Yohanes 3:13, 1 Korintus 15 ayat 47 bahwa asal dari Yesus adalah berasal dari surga. Jadi wajar kalau dia kembali ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, ada orang yang tidak percaya terhadap kenaikan Yesus ke surga. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11, di situ dikisahkan tentang Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid-muridnya. Jadi ada saksi yang melihat, ada saksi yang takjub, saudara, heran, bagaimana mungkin seorang manusia, bagaimana mungkin benda, saudara-saudara, bisa naik. Umumnya kena gravitasi bumi, itu yang di atas pasti jatuh, pasti turun ke bawah, saudara. Tapi ini yang dari bawah, tiba-tiba pelan-pelan naik ke atas. Dan ketika Yesus naik sambil memberkati para murid-muridnya, mereka menyaksikan Yesus yang naik ke surga, sambil terheran-heran, sambil tercengang. Sehingga Yesus menegur, hei orang-orang Galilea, mengapa kamu kagum, mengapa kamu heran? Ya, aku terangkat ke surga.
Katanya seperti itu, saudara. Aku akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan ada tugas yang penting yang harus kau kerjakan, kata Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya terheran-heran, terkagum-kagum dengan kenaikan Yesus ke surga, tapi ada tugas yang sangat penting yang dikatakan oleh Yesus, yaitu apa, saudara? Bersaksi, memberitakan perbuatan Tuhan, bersaksi menceritakan keselamatan, bersaksi peristiwa yang sangat penting bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa kita, bahwa dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, tanda kemenangannya, dan setelah itu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pengantar, sebagai doa syafaat, dan kita semua akan menantikan kedatangannya dia kembali. Nah, saudara-saudara, kenapa? Tadi alasannya karena bertentangan dengan hukum alam, jadi gak mungkin naik. Kemudian kita bisa melihat ada orang-orang yang pernah mati dan bangkit, katanya. Jadi Yesus bukan hanya satu-satunya orang yang telah mati dan bangkit. Benar, saudara. Di Alkitab paling tidak ada beberapa orang yang pernah mati dan bangkit. Anak janda di Sarfat, saudara-saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24, Nabi Elia berdoa dan akhirnya anak ibu janda ini bangkit. Lalu anak perempuan Sunem di 2 Raja-Raja 4 ayat 31 sampai 37, Nabi Elisa berdoa dan anak ibu ini memang bangkit. Kemudian Yesus di Lukas 7 ayat 11 sampai 17, anak janda di Nain, saudara-saudara ya. Yesus berdoa, saudara-saudara, dan membangkitkan orang ini. Lazarus, Yohanes pasal 11, saudara-saudara, sudah 4 hari dikubur berbau busuk. Ini satu hal yang sangat mungkin, tidak mungkin, saudara, orang sudah berbau busuk, sudah mati lama, bisa hidup kembali. Tapi Tuhan itu berkuasa. Dia berkata, Lazarus, bangkitlah, hiduplah, keluarlah dari kubur. Dan itu terjadi. Karena dia adalah Tuhan, karena dia itu Allah. Kemudian siapa lagi, saudara? Ada Dorcas atau Tabita. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43, di mana Petrus berdoa, saudara, dan ibu ini juga bangkit. Eutikus juga, Paulus berdoa di Kisah Rasul 20 ayat 9 sampai 12. Kemudian Eutikus anak muda ini juga bangkit. Lalu saudara, kita boleh melihat orang-orang ini memang pernah mati kemudian bangkit. Tapi setelah dia bangkit, mereka mati lagi. Ketika mereka mati, saudara, tidak dikatakan naik ke surga, tapi mereka dikubur dan nanti menunggu kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang-orang mati. Jadi saudara-saudara, hanya Yesus yang pernah mati, bangkit dan naik ke surga. Kenapa? Karena dia berasal dari surga. Saudara-saudara, kita boleh melihat mengapa Yesus naik ke surga. Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, saudara-saudara, tadi ayat firman Tuhan mengatakan karena dia berasal dari surga. Saudara, pernah Tuhan Yesus mengatakan seperti ini di dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Tetapi Yesus berkata, apakah gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini tetapi jiwanya binasa? Saudara-saudara, orang kaya boleh memiliki segala sesuatu, bahkan boleh memiliki dunia dengan segala isinya. Tetapi buat apa, saudara, kalau akhirnya mereka binasa? Dunia bukan tempat yang kekal, dunia bukan tempat untuk selama-lamanya. Tapi dunia adalah tempat yang sementara, di mana Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati segala ciptaan, untuk menikmati fasilitas, saudara-saudara, yang diberikan kepada kita. Tetapi hidup tidak sebatas sampai di situ. Sehingga Tuhan Yesus tadi pernah mengatakan, buat apa memperoleh seluruh dunia, tetapi jiwanya binasa. Saudara-saudara, kalau seseorang percaya kepada Kristus karena asalnya dari surga dan dia yang menjamin kehidupan yang kekal, maka orang-orang itu harus percaya kepada dia, harus menerima Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya, sebagai Allah yang sejati, saudara. Sebab kita boleh melihat di situ tidak ada seorang pun yang berani menjanjikan, saudara, karena memang semuanya itu berasal dari bumi, kemudian mereka mati. Tetapi hanya Yesus yang pernah mengatakan, aku berasal dari surga. Dan kalau aku sudah pergi ke surga, itu artinya aku menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah jadi, aku akan datang kembali kepadamu. Apa artinya? Datang menjumpai para murid, menjumpai orang percaya, dalam arti mengambil, membawa pulang ke rumah Bapa di surga. Dan Alkitab mengatakan ada tempat, ada jaminan yang pasti, saudara, yaitu di dalam rumah
Bapa. Jadi alasan yang pertama, mengapa Yesus naik ke surga? Karena asalnya dari surga. Dan yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan apa? Saudara, karena Yesus menyediakan tempat bagi kita, bagi murid-muridnya di surga. Saudara, apakah janji ini diberikan kepada semua orang? Bahwa dia akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Apakah diberikan kepada semua orang? Ternyata tidak. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes pasal 14, itu perkataan Yesus secara khusus pada murid-murid yang mereka takut, khawatir, dan gentar. Kenapa? Karena sebentar lagi Yesus akan mati. Jadi itu percakapan khusus, saudara, secara pribadi kepada khusus para murid. Nah, ketika mereka ketakutan, mereka sedih, Yesus mengatakan apa di ayat yang pertama, Injil Yohanes 14. Janganlah kamu takut, janganlah kamu gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Jadi saudara, para murid diberi penghiburan, para murid diberi sukacita bahwa aku pergi ke sana, mati meninggalkan dunia ini, saudara, menyediakan tempat di dalam kekekalan itu. Jadi yang kedua, saudara, kenapa Yesus naik ke surga? Karena dia ingin menyediakan tempat di surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bagi saya dan saudara yang adalah murid-murid Tuhan, maka janji itu berlaku dalam hidup kita. Saudara, kalau kita lihat apa arti murid Tuhan? Di dalam Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20, saudara, nama murid Yesus yang tercatat di surga. Nah, ini yang harus diingat, saudara. Karena waktu itu para murid bangga bersukacita bisa melayani Tuhan dengan mujizat, bisa mengusir setan dan lain sebagainya. Mereka memberi laporan kepada Yesus, "Guru, setan-setan takluk demi namamu." Mereka senang bersukacita, pelayanan mereka berhasil, saudara. Tetapi Yesus mengatakan apa? Jangan kamu bangga, jangan kamu bersukacita kalau setan-setan itu takluk kepadamu. Memang benar aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit ke bumi. Tapi bersukacitalah, senanglah, banggalah kalau namamu tercatat di surga. Jadi saudara-saudara, bukan pelayanan spektakuler, saudara, mujizat yang hebat. Tetapi yang dipentingkan di dalam bagian ini adalah ketika namaku, nama Bapak Ibu Saudara tercatat di buku kehidupan. Itu adalah murid. Artinya apa, saudara? Itu ada akte kelahiran yang diberikan setelah anak itu dilahirkan. Kita mengurus akte kelahiran para orang tua ketika anak kita sudah lahir. Benar? Demikian juga. Orang percaya yang sudah lahir baru, kita punya akte, yaitu tercatat di buku kehidupan. Orang Kristen yang sudah lahir baru, Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 adalah orang-orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka? Yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan dari keinginan oleh seorang laki-laki, tetapi dilahirkan dari Allah, dilahirkan dari atas. Yohanes 3 mengatakan dilahirkan dari air dan roh, saudara-saudara, secara rohani. Jadi itulah yang layak disediakan tempat di surga. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang Kristen yang bukan sekedar percaya Yesus, bukan sekedar melayani dengan spektakuler, bukan sekedar pelayanan yang hebat, tapi kalau namanya sudah tercatat di buku kehidupan, sudah lahir baru, maka janji itu berhak dinikmati oleh saya dan saudara. Jadi yang ketiga, saudara, kenapa dia naik ke surga? Kalau yang pertama asalnya dari surga, Yesus. Yang kedua, Yesus menyediakan tempat di sana bagi orang yang percaya, bagi murid-muridnya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mengapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus akan memberikan penolong atau penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diberikan ke dalam dunia, yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 di situ mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan penolong yang lain, yaitu penghibur, Roh Kudus yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Di dalam teks Yunani, saudara-saudara, penghibur atau penolong dikatakan alon parakleton. Alon itu artinya yang lain tetapi sejenis, seesensi atau sehakikat dalam natur. Lalu parakleton itu dari dua kata para, artinya di samping, dan kaleo, memanggil. Jadi artinya saudara-saudara, penolong itu harus sehakikat, seesensi, sejenis dengan Bapa, sejenis dengan Yesus. Bapa dan Yesus adalah Allah. Jadi Roh Kudus di situ adalah Allah. Maka penolong yang lain tidak boleh ditafsirkan yang lain, saudara.
walaupun beda tapi enggak sejenis, ya. Tapi di situ dikatakan beda sejenis, yaitu sama-sama Allah. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus adalah Allah dan itu sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Alkitab mengatakan Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat perbedaannya. Kalau di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu bersifat, kalau kita lihat, di luar. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus hinggap kepada Saul, Roh Kudus hinggap kepada para hakim. Untuk apa lagi saudara-saudara? Untuk orang tertentu, untuk melakukan tugas tertentu dan sifatnya sementara. Kalau tugasnya sudah selesai, saudara-saudara, ya, maka Roh Kudus itu, Roh Allah itu akan meninggalkan. Nah, itu yang terjadi di dalam perjanjian lama. Tetapi kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan apa? Roh Kudus yang akan kuberikan kepadamu, dia akan diam di dalam kamu. Apa kata diam di situ? Kalau kita belajar, saudara-saudara, tensesnya adalah diam selama-lamanya. Sekali dia diam, sekali dia tinggal, tinggal selamanya. Dan bukan di luar sifatnya, tetapi di dalam orang percaya. Bukan orang-orang khusus seperti dalam perjanjian lama, saudara, tetapi semua orang percaya yang sudah lahir baru. Dan bukan hanya tugas tertentu saja, tapi tugas semua orang percaya untuk pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara. Jadi saudara-saudara, kita boleh merenungkan di sini ya. Kalau dalam perjanjian lama, Roh Kudus bersifat sementara, hanya hinggap atau di luar untuk orang tertentu, untuk tugas tertentu. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus tinggal secara permanen di dalam hidup saya dan saudara. Orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan yang sudah dilahirkan baru. Jadi, saudara-saudara, yang akhir saya mau menyampaikan, dia naik ke surga, bukan hanya memberikan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita melayani. Dan yang terpenting adalah dia juga memberikan karunia Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Untuk memperlengkapi kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita mengucap syukur, dia harus naik ke surga. Ternyata ketika dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, karunia dicurahkan, sehingga saya dan saudara, orang-orang percaya di akhir zaman ini, kita bisa melayani Tuhan dengan kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Jadi saudara, 3 hal yang kita renungkan hari ini. Kenapa dia naik ke surga? Yang pertama, karena asalnya dari surga. Yang kedua, kenapa dia naik ke surga? Karena Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, kenapa dia naik ke surga? Karena Yesus memberikan penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang secara permanen menyertai kita selama-lamanya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau telah naik ke surga. Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu secara permanen dalam hidup kami untuk memperlengkapi kami orang percaya, berani bersaksi karena kuasa Roh Kudus Kau curahkan di dalam setiap hidup kami. Kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mungkin kami juga seperti para murid yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kegentaran. Tetapi Engkau sudah menghibur, memberi kekuatan dan sukacita kepada setiap murid-murid-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.